Saya eh, bernama Lucy Tandilangi, Nyonya Sulingalo, berasal dari Bandung. Saya akan menyampaikan kesaksian saya pada saat ini di Hope Channel mengenai jawaban doa. Dalam pernikahan rumah tangga saya diizinkan Tuhan untuk menikah dengan yang tidak satu denominasi. Dalam perjalanan rumah tangga kami toleransi. Saya bersyukur karena suami mengizinkan saya membawa anak-anak beribadah setiap hari Sabat. Dan kami dikaruniai 3 anak dan 1 cucu. Dalam perjalanan rumah tangga kami, saya pun tetap berdoa pada Tuhan, semoga kami boleh menjadi beribadah satu gereja. Kurang lebih 30 tahun saya berdoa. Dan dalam perjalanan di tengah-tengah pernikahan kami, ada sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Tapi saat itu Tuhan bekerja. Suami saya mengambil keputusan untuk mau ikut beribadah bersama-sama berhari Sabat. Dan dia pun rindu untuk bergabung bersama-sama. Tetapi dia membuka hati untuk belajar dalam perjalanan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang belum terjawab. Akhirnya pun, dan puji Tuhan, waktu berjalan demi waktu, kami sudah bersama-sama. Tuhan izinkan masuk ke dalam gereja tahun 2020, di saat COVID sedang memanas. Waktu itu varian yang benar-benar menakutkan ya. Suami saya jatuh sakit di saat itu sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Dan saat dia sakit, saya ingat betul 22 Maret 2020. Di tengah malam dia beberapa kali bertelepon, tapi kami semua tertidur. Dan anak bungsu saya ternyata anak sulung saya terbangun pada malam hari, karena kebetulan dia lagi hamil. Dia lihat panggilan dari papanya sudah sekian puluh kali, dan dia coba menghubungi kembali. Ternyata papanya jatuh sakit di kosan. Dan akhirnya pun dia menelpon sahabat suaminya, dan suami saya mendapat pertolongan bersama dengan Bapak kos yang dia tempati di Jakarta, dan beliau pun dilarikan ke rumah sakit Taruma di salah satu rumah sakit di Jakarta yang terdekat dari tempat tinggalnya. Dan kami pun mendapat berita bahwa beliau sudah masuk ke rumah sakit di IGD, dan kami pun terus berangkat bersama dengan anak cucu saya. Dalam perjalanan banyak hal yang menghalangi kami, oleh karena saat itu benar-benar mencekam, oleh karena varian COVID betul-betul benar-benar membatasi semua gerak kita. Kami pun mau berangkat, semua bensin pun tidak ada, bahkan tol. Tetapi Tuhan itu baik, malam itu semua kami dilancarkan, dan akhirnya pun kami tiba di rumah sakit. Kami bertemu dengan dokter, dan keadaan suami saya saat itu memang sadar. Dia pun waktu kejadian juga sadar. Dikatakan bahwa Bapak ini akan dirawat di sini. Tetapi saya katakan, bolehkah saya bawa ke Bandung? Dan oke, tapi dengan catatan tanda tangan keinginan pasien pulang. Oke, baik. Serangan yang seperti itu lagi. Akhirnya kami putuskan untuk membawa beliau ke Bandung. Yang terjadi bukan angina, tetapi diseksi aorta, yaitu aorta dari pembuluh darah besar dari jantung sobek, dan diagnosa saat itu segera masuk ke ICU, dan akhirnya pun dikirim kembali ke Harapan Kita. Dan di Harapan Kita dilaksanakanlah operasi, dan 10 hari
beliau tidak sadar. Dan saya sudah dipanggil dari ICU bahwa ini sudah 50-50. Tapi setiap saya menandatangani untuk semua tindakan yang dilakukan saat operasi, saat selama perawatan ada di sana, saya selalu terlebih dahulu izin kepada dokter atau kepada yang uh, untuk meminta tanda tangan kepada saya bahwa izinkan saya untuk berdoa. Saya berdoa dan berdoa. Doa yang saya layangkan yaitu doa Bapa kami. Dan ternyata doa Bapa kami itu benar-benar besar kuasanya karena itu Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita ya. Dan itu yang saya lakukan dan suami saya juga setiap saat dia meminta untuk didoakan dan itu yang kami lakukan. Dia pun penyerahan, dia katakan saya minta maaf, ada hal yang saya belum selama ini saya tidak konsisten, yaitu mengambil keputusan untuk bersama-sama untuk kita beribadah bersama-sama. Oh iya, sudah beribadah bersama-sama karena masih ada sesuatu, tetapi saat ini saya bersedia, saya minta maaf, saya jika Tuhan mengizinkan saya untuk istirahat, saya sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Suami saya dirawat di sana 42 hari di harapan kita. Kami masuk bulan Maret dan pulang akhir Mei 42 hari dan setelah kembali ke Bandung kami pun masih dirawat pemulihan. Dia setiap kami buka sabat ataupun tutup sabat bila mana waktunya kami menyampaikan ayat tepalan itu terus dia ucapkan ayat favoritnya dan dia pun tetap semangat ketika kami pulang ke rumah dari rumah sakit. Dia minta pendeta yang menggembalakan, kami pernah menggembalakan sebelumnya, dalam penglihatannya itu pendeta untuk mendoakannya dan dia lihat pendeta itu memanggil para majelis untuk karena kebetulan saat itu 17 April 2020 suami saya itu koma, sudah dipacu jantung waktu dia habis operasi di bedah di seksi aorta ini dan dia lihat bahwa inilah benar-benar gereja yang benar karena dia lihat sendiri orang yang sedang beribadah hamba Tuhan naik ke mimbar dan pada para majelis mendoakan dan dia benar-benar sampai bajunya pun dihafal padahal dia dalam keadaan koma di harapan kita dan setelah itu dia minta untuk dibaptiskan tetapi bukan langsung dibaptiskan saat itu karena kondisinya belum begitu fit. Dia pendeta katakan baiklah tapi nanti kalau pulang ke rumah kita akan belajar lebih mendalami kebenaran firman Tuhan dan benar selama pulang di rumah pendalaman Alkitab lagi oleh hamba Tuhan. Saya sebagai istri yang sekian tahun, 30 tahun, bahkan 32 tahun bertahun-tahun bersama dengan anak-anak untuk selalu mendoakan, masih mengeraskan hati. Tetapi ketika Roh Kudus sudah memanggilnya, tidak ada lagi yang menghalangi. Dan di saat beliau sudah dibaptiskan, dia berdiri di depan mimbar untuk berjalannya waktu, bulan berikutnya, HB-nya turun menjadi 8,5 dan dokter menyarankan untuk ditransfusi. Saat dia mau ditransfusi, ada permintaan dari dokter untuk di CT scan dulu. Di saat di CT scan dimasukkanlah kontras ke dalam tubuhnya melalui tangan dan ternyata kontras yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak diterima oleh tubuhnya, dia alergi dan saat itulah dia merasakan sesak dan sesak kemudian dilarikan dimasukkan ke ICU dan pada besok harinya dipasanglah ventilator dan ventilator itu pun sempat dibuka beberapa hari kemudian tetapi dipasang lagi akhirnya dikembalikan ke harapan kita dan di sanalah di harapan kita kembali lagi dirawat dan para dokter tim yang telah menangani selama ini berjuang terkaget-kaget melihat kondisinya saat itu oleh karena di saat beliau dibawa ke sana sudah dalam kondisi koma, sudah tidak sadarkan diri. Dan mujizat lagi terjadi pada hari Minggu pada tanggal 20 November
beliau pun udah koma. Dan saat itu pendeta dari Bandung datang untuk meminjamkan bersama dengan keluarga, anak-anak melalui video call, dan perminyakan dilangsungkan. Hanya satu permintaan saya saat itu, Tuhan, mengampunilah dosa suami saya dan terimalah apa adanya. Tetapi sebelum Tuhan izinkan istirahat, biarlah anak-anak bisa berkumpul kembali. Dan puji Tuhan, hari Minggu, hari Selasa, Senin anak-anak sudah datang, dan hari Selasa kami diizinkan masuk ke ICU bergantian. Anak saya dari Manado, dari Jogja, dan dari Bandung, saya sendiri sudah di sana. Dan kami bergantian, adiknya dari Papua pun yang kami bawa 12 tahun yang sudah seperti anak sendiri pun sudah bersama dengan menantu saya. Kami katakan kami ikhlas jika Tuhan berkehendak yang terbaik. Tetapi saat itu responnya hanya mengeluarkan air mata. Dia sudah tidak lagi bisa berbicara. Dan di saat hari Minggu ada 3 hamba Tuhan yang diizinkan masuk untuk mendoakan. Dan ketika ada salah satu hamba Tuhan yang sedang studi di Jakarta dari Manado mendoakan, dia aminkan setiap doa-doa dilayangkan oleh hamba Tuhan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 25 bahwa pikulah kuk, dan diaminkan. Dia sangat bahagia saat itu. Saya lihat walaupun dia kondisinya, dan dia memang sudah siap saat itu. Di saat dia koma di harapan kita yang saat operasi juga pun, waktu dia sudah koma, dia sudah katanya dalam penglihatannya dia sudah ke dunia yang lain, tetapi tidak diizinkan memasuki pintu itu. Beliau disuruh pulang. Ada pesan dari penjaga pintu bahwa jangan dulu Bapak ini dimasukkan, tetapi biarlah pulang dulu menjadi pilot project. Dan itu dia selalu ingat bahwa selama 8 bulan Tuhan izinkan untuk hidup lagi dan sehat lagi, dan menjadi pilot project apapun di dalam keluarganya. Dia adalah orang yang pertama untuk menerima kebenaran Tuhan yang beribadah pada hari Sabat. Dan sungguh luar biasa di saat beliau Tuhan izinkan pada tanggal 24 November istirahat, kami pun bawa ke asal kami dari Tanah Toraja, dan di sana pun dikatakan di tempat pemakamannya dari sambutan keluarga bahwa saya selaku istri dan keluarga sangat berbahagia saat itu, karena benar-benar penglihatannya untuk jadi pilot project itu dinyatakan di dalam akhir hidupnya. Dan dia pun selama dia dikasih kesempatan 8 bulan untuk sehat kembali, benar-benar dia berserah sepenuhnya. Dan saya bersyukur karena ada kesempatan, ada lampu kuning sebelum lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning, dan sebelum lampu merah terjadi dalam hidupnya. Itulah harapan saya sebagai istri, sungguh luar biasa. Saya tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa, dan berdoa bersama dengan anak-anak saya tuntun kami untuk setiap Sabat untuk datang beribadah setiap saat. Jadi saudaraku, apapun tantangan dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita yakin bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang terindah. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa, sebagaimana ayat favorit suami saya, dia selalu katakan tetaplah berdoa. Dan saya juga mempunyai ayat favorit, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33, bahwa carilah dahulu kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga kami pun juga keluarga yang ditinggalkan tetap ingat bahwa pilot project yang Papa belum selesaikan, kami akan tetap selesaikan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.